Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema yaitu alasan semesta menjauhkan dirinya dari dirimu. Ya, udah lama juga nggak di-upgrade lagi tema ini karena sesekali biar kita berfokus pada diri kalian, ya. Alasan semesta itu apa membuat kalian merasakan situasi seperti itu, ya? Oke, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, sebelumnya kita sambil cek energi, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, terima kasih atas dukungan dan kesetiaan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Oke, disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan karena ini energi general kolektif banyak orang. Kalian harus bijak dalam menyikapinya, oke? Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, konektor antara kamu dan dia. Di sini ada Seven of Swords. Ada hubungan yang penuh dengan kepalsuan bisa jadi, atau ada hubungan manipulatif di sini yang dihadirkan oleh salah satu pihak. Nih hubungannya udah di ghosting. Iyalah udah temanya kayak gitu nih. Ya. Oke, di sini ada Three of Pentacles, energi dari dia ya saat ini. Dengan Three of Pentacles ini ada keinginan untuk bertemu dengan seseorang. Bisa jadi itu kamu, ya. Kalau untuk secara kehidupan di sini mungkin lagi banyak melakukan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang berkaitan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, ya. Entah kerjasama atau memang kerjaannya ketemunya dengan public area, atau orang-orang yang banyak urusannya sama apa yang dia kerjakan, seperti itu. Atau baru mulai juga ada ya, bertemu, siapa tahu nih ada cuan baru apa nih, ada proyek baru nggak, ada ini baru nggak gitu. Kemudian ada Four of Pentacles ya, tuh lagi fokus sama cuan nih orang ya. Banyak planning, banyak rencana ya. Mungkin beberapa di antara mereka ada yang nggak tahu apakah mungkin mau beli rumah, properti, atau ada yang mau pindah rumah. Jadi kayak ada budget-budget yang lagi mereka sisihkan untuk jangka panjang ya. Tapi kalau secara perasaan lagi stuck yang aku lihat ya, lagi nggak bergerak, diam di tempat. Ya nggak tahu apa karena lagi bingung, nggak tahu karena lagi ya memang waktunya nggak bisa ngapa-ngapain untuk urusan perasaan ya. Kemudian ada Six of Cups, kangen. Tuh kan, ada keinginan untuk bertemu dengan seseorang karena kangen, tapi kayak nggak ada keberanian, stuck tuh, diam di tempat nih, kangen banget sama seseorang. Aku sih melihat energi tarikannya ke kamu nih.
Ya, ini energi kalian di sini ada soft one ya, ada rencana baru, ada planning baru untuk masuk ke satu babak baru. Ada apa nih? Planning apa sih yang ingin kalian lakukan ya? Ini lebih kepada kayak satu, entah ini pekerjaan atau satu hobi atau sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas sih. Kalau aku lihat kayaknya lagi senang melakukan sesuatu tuh itu aja gitu, kayak ada kemonotonan dalam diri kalian melakukan sesuatu. Misalnya lagi senang nih tiap hari makan bajigur terus makan cilok terus, atau lagi senang melukis terus gitu, sehingga kadang-kadang mungkin ada hal-hal lain yang terabaikan di sini ya. Kemudian ada Queen of Swords, cara kalian melarikan pikiran atau mengalihkan pikiran tadi dengan melakukan sesuatu yang terus-menerus atau berulang ya. Karena di sini aku lihat ada energi protektif dalam diri kalian ya, ada energi kayak udah nggak mau pusing dengan hal-hal yang membingungkan atau pusing dengan hal-hal yang sulit untuk diharapkan. Jadi kayak mau melepaskan overthinking kalian. Kemudian di sini ada Seven of Cups, lagi dihadapkan dengan situasi pilihan ya. Sudah mulai ini sih melakukan pembatasan atau melakukan bukan over ya, protektif tadi, atau kayak kalian lagi jaga jarak deh mungkin dengan seseorang atau dengan sesuatu. Cuman kayak ini baru sekedar batasan, tapi tujuan kedepannya apa dari pembatasan tersebut sepertinya masih agak ngambang, lagi mikir-mikir dulu, milih-milih dulu. Tapi kalau ini tentang kehidupan, sepertinya kalian lagi banyak pengen sesuatu ya, pengen beli ini, pengen beli itu. Oke, kita lihat koneksi kalian lagi apa aja. Oke, di sini ada The Warrior. Hubungannya penuh dengan perjuangan. The One. Satu-satunya. Kemudian ada Bardo. Kemudian ada Mountain. Dan ada apa ini? Genosis. Bottom of the deck-nya di sini ada Anima Mundi ya. Ini tentang pilihan-pilihan juga nih ya. Jadi kalian kayak berada di satu sirkelan lingkaran. Kalian berada di satu lingkaran yang kayak nggak selesai planningnya ya. Nanti hari ini rencananya ini, tiba-tiba kok berubah gini, ya udah cari plan B. Oke, plan B-nya nggak berhasil, plan C lagi. Tapi kayak nggak bisa keluar dari situasi tersebut. Cari rencana terus dalam hubungan ini, tapi kayak rencana ini nggak ada yang terrealisasi, nggak ada ujungnya atau nggak ada akhirnya ya sudah, banyak yang sudah berpisah atau berjedah. Sorry ya, aku sambil batuk ya. Sambil batuk, bangga banget sambil batuk. Ini ada The Warrior ya, hubungannya penuh dengan perjuangan ya, hubungan toksik ya, sudah diperjuangkan tapi juga tetap aja kayak ngerasa diabaikan atau bahkan dikecewakan atau bahkan ya sudah diselingkuhi bisa ya. Tapi nggak bisa lepas sih kalian di sini energinya. Mungkin ini yang nonton lagi banyak yang dalam situasi dualitas, kayak niat keinginan untuk melepaskan dia tapi perasaan masih kayak belum. Jadi lagi berargumentasi atau lagi konflik batin antara pikiran juga perasaan ya. Kemudian The One masih merasakan bahwa dia itu adalah satu-satunya ya, atau mungkin ada sesuatu yang spesial dari diri dia yang sehingga kamu ngerasa dia ini belum bisa tergantikan ya. Walaupun mungkin kamu udah beberapa kali pacaran atau punya pasangan, kayak kamu ngerasa bahwa dia ini adalah sesuatu yang beda, yang lain, kayaknya deja vu, atau kayaknya memang familiar banget, atau kayak memang ngerasa dia ini mungkin dikirim dari semesta ke kamu tuh memang untuk mempelajari sesuatu atau untuk mengingat sesuatu. Itu ya. The Bardo di sini banyak yang, bukan banyak sih, beberapa nih kalau aku lihat ya.
energinya ada yang menggunakan magic, apapun versinya ya. Aku nggak mengklasifikasikan magicnya itu pakai pelet kayak guna-guna kayak, jadi kalian nggak perlu mengkonfirmasi atau memvalidasi susuk mi, ini mi, itu mi di komen ya. Jadi ini lebih kepada kayak mungkin ada beberapa yang memang hubungannya masih ada kaitannya sama unsur magic. Ada yang stalking kalian juga nih kalau yang aku lihat ya. Terus kemudian di sini ada mountain ya, hubungannya berat, hubungannya penuh dengan beban. Kelihatan orangnya, kelihatan fisiknya bisa dipegang, tapi kayak sesuatu yang mau diperjuangkan tuh kayaknya berat banget. Ada aja hambatannya atau ada aja persiapan-persiapan yang harus dipenuhi. Genosis di sini transformasi ya. Ini juga tentang seseorang yang sudah pergi meninggalkan kalian sehingga memaksa kalian harus bertransformasi, tapi sepertinya masih stuck dalam situasi tersebut karena masih aja kayak denial ya. Kamu mungkin udah dapat gambaran bahwa oh, kalau orang udah melakukan hal seperti ini berarti kan itu red flag, tanda dari semesta. Orang yang baik mau seperti apapun berantem, mau seperti apapun ribut dalam satu hubungan, dia nggak akan meninggalkan. Dia akan tetap berada di sampingnya. Kenapa? Mungkin beda pendapat, tapi mereka tidak beda perasaan. Yang terjadi di sini sudahlah beda pendapat, perasaannya mulai dibedakan juga. Akhirnya terjadi perpisahan antara kalian, sementara dari kalian juga kayak masih mencari mata rantai di sini. Dari satu kejadian ke satu kejadian lagi, terus menerus supaya pembenaran kalian dapatkan di sini. Ya aku nggak tahu nih kaliannya atau dianya ya. Soalnya kalau aku bilang kalian, kalau kesannya agak negatif, nanti komennya beda lagi. Aku pusing kalau liatin komen-komen yang negatif soalnya. Gitu ya, Ay. Karena vice versa, ingat ya, vice versa. Jadi sebelum masuk ke tarot, kalian juga harus paham seluk-beluknya tarot ya. Gitu. Jangan baru mulai nonton tarot, masuk ke tarot, ujung-ujungnya udah seolah-olah apa ya, menjudge bacaan atau apa gitu. Kadang-kadang bukan aku aja sih, banyak tarot reader lain juga ngalamin hal serupa kalau kita lagi bergosip nih para tarot reader. Gitu. Setelah dicek and recheck, ternyata yang selalu punya kelakuan gitu tuh orang-orang yang baru masuk, rupanya belum paham, yang ngerti sih ya. Tapi lebih baik sebelum masuk ke satu tanah atau ranah atau halaman orang, kamu lihat dulu halaman itu ada apa ya, scroll dulu ke bawah banyak-banyak. Gitu, Ay. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada Three of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, belum apa-apa tuh ya. Aku pikir udah sembuh batuk aku. Pagi tadi bangun udah enakan, nggak taunya batuk lagi. Three of Pentacle, ada 2 Three of Pentacle. Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kemudian ada Ten of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Dan di sini ada The High Priestess ya. Aku lihat karakternya dulu ya. Kalian berdealing sama seseorang yang masih suka tebar pesona. Ada situasi third party dalam hubungan kalian di sini. Ya nggak tahu siapa yang membawa, tapi juga di sini ada hubungan yang terlalu obses. Obses dalam artian merasa sudah memiliki, merasa bahwa hubungan ini sudah bersama, jadi berhak menentukan banyak hal dalam diri seseorang tersebut ya. Banyak hal sepele yang terjadi atau remeh-temeh cuman gara-gara mungkin balas chat lama atau online tapi tidak berkabar atau hal-hal lain lah yang sedang diperhatikan, cuman masalah perhatian-perhatian kecil. Artinya ada perbedaan, yang satunya mungkin lebih menghargai quality time, yang satunya lebih menghargai yang namanya perhatian-perhatian kecil, lebih senang diiming-imingin atau digombal-gombalin dengan perhatian-perhatian. Udah makan belum? Kalau aku milih jangan usah nanya udah makan belum, langsung aja kirim pakai Gojek ke alamat rumahku. Nah itu baru bukti ya. Kalau aku orangnya suka yang treatment langsung, nggak suka dengan kalimat-kalimat. Tapi di sini nyatanya hubungan ini sebenarnya mungkin
seperti ngerasakan nggak tahu apakah puber pertama dalam seseorang itu nggak berhasil sehingga masuk ke puber kedua, jadi kayak hubungan ini kayak ABG. Jadi kayaknya maunya bertanya aja terus setiap hari ya, walaupun sekedar lagi ngapain, lagi apa. Nah yang satunya tuh nggak ngerasa di posisi itu gitu, yang satunya tuh kayak ya udah kapan kita quality time-nya, misalnya oke, kita ketemu seminggu sekali, oke kita ketemu per berapa hari sekali. Setelah pertemuan itu kan nggak harus rutinitas yang harus dilakukan. Kita sama-sama punya teman, mungkin kita sama-sama punya kegiatan, lakukan kegiatan kita masing-masing. Kapan me time-nya ya gitu kita lakukan. Nah, di sini terjadi dualitas antara kamu dengan dia, ya. Ditambah lagi kalian berdealing sama seseorang tuh yang masih pengen menjadi center of point, masih mengejar cita-cita, ketenaran atau apapun juga yang bisa dia show up di depan umum, masih cari panggung kalau aku lihat, masih cari validasi, pengakuan dari banyak pihak. Ya bukan sekedar kayak orang, mungkin kalian udah pengen ya udah kalau sudah berdua mah kita berdua aja, nggak usah terlalu mikirin dunia luar, fokus kita ke masa depan apa, fokus kita ke kehidupan hari tua kita apa. Nah kalau dia belum seperti itu, ditambah selain pencapaian-pencapaian masalah keuangan, finansial atau harta benda yang masih dia kejar tadi, ya semua itu bisa didapatkan kalau value atau target atau tadi ketenaran center of point-nya itu sudah dia dapatkan. Jadi dia berpikir bahwa untuk mendapatkan sesuatu value itu ya gue harus orang banyak tahu tentang aku gitu ya. Nah sementara kalau kamu mungkin sisi dalam diri kamu sudah lebih kalem atau lebih kayak religi gitu, kayak kalau menjalin hubungan ya sudah kita baik-baik aja itu ya. Nah disinilah terjadi yang namanya dualitas antara hubungan kamu dengan dia. Ditambah juga di sini hubungannya nggak sinkron, ada beberapa yang mungkin dimanfaatin secara finansial atau material thing. Artinya kalian berdealing dengan situasi third party. Di sini juga bukan third party tadi ya, memanfaatkan secara materi. Nah terus juga di sini tadi third partinya sudah kuat. Kuatnya dalam artian apa? Nggak tahu apakah kamu yang sudah punya pasangan atau dia, atau bahkan kedua belah pihak di sini punya pasangan seperti itu. Karena di sini ada hubungan yang disembunyikan dan hubungan ini diam-diam, ya. Beberapa ada perbedaan usia, ada beberapa juga perbedaan jarak. Yang jelas banyak perbedaan sih di sini antara kalian. Kalian lah yang tahu perbedaan itu apa, ya. Dan sebenarnya hubungan ini berujung pada yang namanya pembelajaran. High Priestess. Hubungan ini memang terlalu cepat untuk dimulai atau bahkan terlalu cepat untuk dipaksakan. Karena sama-sama belum siap, tapi sudah sama-sama euforia. Merasa kayak kalau satu hubungan itu nggak perlu pakai perhitungan, nggak perlu pakai ini atau pakai apa sih yang lebih jelas, kayak ya udah kita jalan aja yuk, mengalir aja. Tapi mengalirnya itu kayak nggak ikut alirannya gitu. Mengalirnya itu suka-suka, ya. Jadi ketika terbawa arus, akhirnya nggak bisa nerima kenyataan kalau ternyata muaranya nggak di tempat yang kalian inginkan, gitu. Masuk nih ke crossroad atau cabang yang lain, ya. Karena kalian di sini ada hubungan yang bercabang-cabang kalau aku lihat. Ini beberapa sampai udah ambiar-ambiaran kalau aku lihat ya, walaupun nggak banyak, sampai ada sorry itu saya nih gadai-gadai mungkin properti atau kendaraan atau perhiasan ya, tapi dari dianya tidak bertanggung jawab. Banyak yang kena beban pakai nama kamu daripada pakai nama dia itu, ya. Sementara mungkin kalian juga berdealing sama seseorang yang belum siap. Mungkin ada beberapa yang sudah ngemodalin kerja ini itu, buka usaha ini itu, tapi gagal-gagal lagi, nggak tahu uangnya kemana atau seperti apa, ya. Oke, kemudian di sini ada Four of Swords, tuh kan, hubungannya mengalir tapi nggak ada tujuan, ya. Gemini, Libra, Aquarius, ya, hubungannya mengalir tapi diam di tempat, gitu, nggak ada pergerakan. Jadi kayak ya udah kita sih berdoa aja, kita pasrah aja apa kata semesta, tapi tidak ada upaya dalam hubungan ini untuk sampai seperti apapun itu. Karena kenapa tidak ada upaya? Ya mungkin kalian sudah tahu bahwa memang ini tidak bisa diupayakan, selain hubungan ini ya jalan aja sama-sama. Tapi dengan catatan, dengan notis bahwa ya jangan cemburu, ya jangan begini, ya jangan begitu.
Nah, yang jadi masalah kan kita hidup ini berasal dari darah dan daging. Jadi ya masih aja ada rasa baper, bucin yang tidak bisa terkendali atau tidak bisa dikontrol itu ya. Jadi mungkin dari kamunya cemburuan, terus dari dianya juga udah sih tukang selingkuh mungkin, atau suka apa ya, kalaupun bukan selingkuh sama seseorang mungkin ya masih senang kumpul-kumpul sama teman, sehingga kayak kamu ngerasa banyak sekali pengabaian-pengabaian atau cueknya dia itu kayak udah nggak ketulungan lagi gitu, sehingga rasanya kayak mau berdamai sama situasi ini pun sulit ya. Oke, Magician, hubungan yang sering on off ya kalau yang aku lihat. Even di sini ya selalu aja kamu yang disalahkan, selalu aja kayak ada sisi manipulatif di mana dia selalu memutarbalikkan fakta ya, atau kayak gimana sebenarnya dia tahu dia berbuat salah dan dia tahu nih aku bakal kena marah nih, dia bakal begini. Nah, sebelum kamu marah dia akan cari tahu dulu ya, dia akan cari cara dulu supaya gimana nanti ujung-ujungnya kamu yang disalahin. Jadi akalnya banyak. Observernya tajam, matanya tajam untuk menelaah apapun yang akan terjadi ke depannya. Ya mungkin dia orangnya visioner ya. Visualisasinya besar sekali. Kemudian di sini ada Eight of Wands ya, ini kan hubungannya on off ya. Terus di sini juga hubungannya banyak yang virtual dan LDR, atau LDR-nya itu adalah secara sosial media perkenalannya. Jadi yang virtual lah, banyak yang belum ketemu juga di sini, tapi rasanya udah kayak yang lala, ayang beb, mama papa sudah udah ibun-ibunan di sini ya kalau yang aku lihat. Bahkan di sini mungkin ada beberapa ngerasa dengan video call aja sudah cukup itu untuk memastikan bahwa perasaan itu kuat. Nah, ini yang paling parah adalah hubungan yang virtual tadi. Selalu aku ingatin di beberapa readingan, kalau belum ketemu, belum tatap muka, jangan berekspektasi apapun ya. Dimana-mana cinta zaman saiki itu butuh yang namanya physical touching ya. Namanya pacaran itu butuh melihat matanya, gerak-geriknya, gesturnya, gandengan, belum yang lain-lain lagi ya kan. Kalau cuman masih virtual, emangnya kamu tahu di belakang kamu saat nggak online sama kamu dia ngapain gitu ya. Jangan terlalu mudah untuk percaya ai. Kemudian ada Hangman tuh, hubungannya menggantung, hubungannya tanpa kejelasan ya. Mau kalian tanya juga kejelasannya sampai di mana ya nggak bisa. Nah, ini kenapa hambatannya banyak. Ada yang hambatannya karena punya orang ketiga atau memang punya pasangan. Ada juga hambatannya yang belum siap secara materi, ya, belum siap untuk buru-buru menikah, belum siap ini, belum siap itu, dengan alasan ada aja pokoknya alasannya, ya. Ini unfinished bisnisnya kuat banget, banyak yang belum selesai. Aku lihat masih banyak validasi yang nyangkut, yang ganjel. Ibaratnya kayak puzzle itu ada yang hilang beberapa, nyusunnya tuh jadi kesel sendiri. Oke, kemudian sini ada Page of Wands ya. Page of Wands ini terlalu banyak rencana yang aku lihat ya. Terlalu banyak rencana yang udah kalian bingkai bersama, tapi banyak juga yang tidak berhasil, atau memang ini sekedar PHP doang yang dia berikan terhadap diri kamu ya. Dia terlalu menggampangkan atau memudahkan segala sesuatu, seolah-olah semua itu kayak ibarat tangan gampang dibolak-balik aja gitu. Jadi kalau ada apa-apa gampang, semuanya dibikin mudah, seolah-olah terlihat terlihat menarik aja di mata kamu ya. Padahal sebenarnya kalau kamu membutuhkan bukti dari dia atau kamu melihat sendiri, ini orang jauh dari sudut perspektif apa yang selalu dia katakan terhadap diri kamu. Jadi kayak besar buah lah, besar omongan daripada tindakan, itu dia ya. Bottom of the deck di sini aku nggak tahu nih energi kamu atau energi dia, kamu yang ngerasain sendiri. Ini adalah devil, masih terikat, masih terbelenggu ya. Itu sebabnya butuh kesadaran dalam diri kalian bahwa kenapa semesta meninggalkan atau memberikan tanda ya bahwa ini orang mungkin tidak baik, dijauhin dulu. Tapi di sini masih banyak yang belum memiliki kesadaran itu, karena di sini masih ada energi keterbelengguan, masih terikat seolah-olah dirantai. Bahkan bukan sekedar merasa tidak bisa lepas aja, masih banyak yang mendendam atau memiliki rasa kesal terhadap diri orang tersebut. Itu dia.
Oke, sekarang kita masuk ke alasan semesta. Kenapa kalian atau dia dijauhkan dari diri kalian? Siapa tahu ini bisa jadi antisipasi atau sedikit kesadaran untuk kalian segera move on. Segera menemukan titik balik dalam kehidupan kalian. But aku minta tolong buat kalian yang di usia 35 menuju 40 atau 40 menuju 45, cari titik balik kalian. Kalau sudah melewati fase itu takutnya bablas ke hari tua. Ya, kalau sudah bablas ke hari tua nggak bisa ngerubah nanti ya. Alasan semesta dia dijauhkan dari kamu atau gimana sih tadi kalimatnya? Alasan semesta menjauhkan dia dari kamu ya. Di sini ada The Empress. Untuk kamu menemukan kenyamanan dalam diri kamu dan titik balik. Magician ditimpuk magician. Kemudian ada Five of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada The Sun. Kemudian ada The Tower. Energi healing semua nih rata-rata ya. Kenapa semesta menjauhkan dia dari kamu? Supaya kamu menemukan kenyamanan dalam diri kamu, kedamaian, bahkan ketenangan. Semesta kayak negur kamu bahwa hey, aku ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu letaknya nggak di dia. Kadang-kadang kamu terlalu sibuk sama dia sampai kamu lupa sama semesta atau Tuhan pencipta kamu ya. Bahkan mungkin selalu yang kamu doakan hanya untuk urusan hubungan kamu sama dia. Semoga dia nggak selingkuh, semoga dia sayang sama aku, semoga cepat nikahin aku, semoga yang lain. Sehingga kadang-kadang doa yang kamu panjatkan ke langit, ke semesta itu kamu melupakan untuk diri kamu sendiri. Nah, kenapa semesta? Udah deh dijauhin dulu biar dia fokus sama dirinya. Biar kamu fokus sama diri kamu. Ayo, bahagia itu sebenarnya adanya di dalam hati kamu. Adanya di dalam diri kamu. Kamu mau meditasi di gunung kek, mau meditasi di mana kek, kalau hati kamu tidak tenang, kamu nggak akan menemukan kedamaian. Tapi kalau kamu sudah merasa nyaman dengan empress yang ada di dalam diri kamu, deep down kamu mau meditasi di atas gundukan sampah di TPA sana juga, kamu tetap akan tenang, nggak akan merasakan apapun juga. Atau kamu mau meditasi di ombak, di tepi karang yang badainya seperti apa juga, kamu nggak akan terpengaruh. Artinya semesta pengen kamu tuh mempersiapkan diri kamu supaya next time, someday, kalau kamu sudah menemukan orang lain lagi, kamu tidak kebelit-belit dengan kisah yang pernah terjadi. Itu ya. Kemudian semesta menjauhkan dia dari kamu. Di sini Magician. Semesta pengen kamu give up ya, menyerah dulu sementara, lepas tangan dari semua hiruk pikuk dunia. Ya, ada hal-hal yang nggak bisa kamu kejar di dunia ini selain kamu lepaskan itu ke semesta atau ke pencipta kamu. Ya, berdoa sama dia, minta kebahagiaan sendiri, minta diberikan jalan yang terang. Mungkin dari doa-doa yang pernah kalian lakukan selama ini, inilah jawabannya. Coba ingat-ingat doa kalian. Pernah nggak kalian berdoa seperti ini? Tuhan, kalau memang dia orang yang baik, jodohkanlah buat aku. Tapi kalau dia bukan orang yang baik, jauhkanlah. Lantas sekarang dijauhin, kenapa jadi galau? Begitu dijauhin berarti kan doa kamu terjawab. Itu. Ini ada doa-doa yang pernah kalian layangkan ke langit di masa lalu, kapanpun itu. Ya, sedang dikabulkan oleh semesta. Jadi ketika kalian menginginkan yang baik-baik dalam kehidupan kalian, terus dia dijauhkan, artinya ya dia nggak baik, ya kan? Simpelnya seperti itu. Makanya alasan semesta kenapa? Supaya kamu kembali lagi ke jalan di mana diri kamu itu harus kamu fokusin. Di mana kayak sesekali coba nyerah deh, kamu nggak usah perang terus, kamu capek, kamu lelah. Ya, mau sampai kapan kamu berjuang terus dari TK, SD sampai SMA, kayaknya nggak siap-siap, ya kan? Coba sesekali sekarang kamu santai sama diri kamu, ya, nikmatin penghasilan kamu dengan apapun yang kamu inginkan, seperti itu. Ya, terus kenapa semesta menjauhkan dia dari kamu dengan Five of Cup ini adalah supaya kamu bisa mengikhlaskan apa yang sudah hilang.
apa yang sudah diambil oleh semesta, bahwa ya semua itu yang kamu dapatkan di dunia itu ya milik semesta gitu. Kamu kan lahir cuman nggak bawa sehelai benang pun ibaratnya, ya kan. Kalau orang tua kamu memberikan, orang tua kamu juga dapatnya dari Tuhan, dari semesta, berkah, blessing. Kembali lagi kepada fitrah kita, ya, bahwa kita itu tidak punya apa-apa di dunia ini. Jadi kenapa mesti kekeh dengan sesuatu yang hilang? Kamu kehilangan 2 cup, tapi kamu masih punya 3 cup. Coba maknai maksudnya, ya. Kamu kehilangan 2 cup, tapi kamu masih punya 3. Artinya kamu masih banyak potensi, masih punya banyak kesempatan yang bisa kamu lakukan tanpa harus bersama dia. Itu, ya. Dan semesta kenapa menjauhkan dia dari kamu? Desan supaya kamu bersinar lagi, supaya kamu bercahaya lagi, shiny lagi di depan orang banyak, keluarga kamu, atau bahkan di dalam diri kamu sendiri, supaya aura kamu terpancar, supaya 7 cakra kamu terbentuk lagi. Itu kenapa dijauhin. Kamu udah sibuk, ya, sibuk, nggak pernah shiny lagi, ngurusin dia aja terus, ya. 1 detik pun mungkin nggak ada pikiran kamu terlepas dari dia. Yang kamu ingat dia, urus dia, lupa ngurus diri sendiri, lupa bahwa diri kamu perlu dimanjain, perlu disayangin juga. Sampai kadang-kadang kamu punya cahaya di dalam diri pun redup. Makanya semesta ingin kamu bersinar lagi. Caranya supaya bersinar apa? Kamu dijauhkan dulu dari dia, karena semesta tahu dia ini nggak baik buat kamu. Dia ini hanya bisa menyedot energi positif kamu. Ya, energi positif itu banyak, ya. Apakah memang kebahagiaan, penderitaan, kesengsaraan dibuat seperti itu, atau materi-materi yang sudah diambil itu. Terus di sini juga ada the tower. Semesta pengen kamu healing, ya. Semesta pengen kamu rebirth, restruktur ulang segala sesuatu yang sudah hancur. Ambil pembelajaran yang sudah terjadi supaya kamu tahu kemarin salahnya di sini, maka sekarang nggak boleh lagi salahnya di sini. Kalau bisa jangan salah lagi. Kalaupun mau menciptakan salah, ya salah yang baru, jangan salah yang sama. Ibarat pepatah, tupai aja nggak mau jatuh ke lubang yang sama, ya kan? Gitu, Jadi kayak semesta tuh sengaja menjauhi dia dari kamu tuh supaya tahu hubungan itu sudah berakhir, mata kamu tuh sudah dibuka. Beruntung loh kamu diakhirinya sekarang daripada semakin terus-menerus kamu menyimpan penderitaan. Makanya semesta pengen kamu cut off dari sekarang. Udah deh, kasihan nih anak menderita terus sama tuh orang, kayaknya harus dijauhin biar dia fokus dulu sama diri dia. Nanti saat dia sudah fokus sama dirinya, sudah mengupgrade, sudah naik level, nah ketemu tuh sama orang yang selevel. Itu gitu, ya. Aku. Oke, kita lihat lagi alasan semesta apa menjauhkan dia dari diri kamu. Nangis nih pada banyak yang nonton, ya. Temperance tuh. Semesta pengen kamu bisa menstabilkan diri kamu, membalancing diri kamu, Sagittarius ya ini. Ya, dan semesta pengen kamu berhemat secara materi supaya kamu nggak boros-boros terus ngabisin sesuatu. Artinya bukan uang aja ya boros-boros, energi juga boros, kasih sayang juga keborosan. Kalau kamu yang terus ngasih-ngasih ke dia tapi dianya juga nggak memberikan effort balik. Itu supaya semesta itu pengen kamu menampung sesuatu dari satu kejadian. Apa yang kamu tampung? Hikmahnya gitu. Ya. Ini banyak yang lagi dibantai sama semesta sampai berembet kepada materi. Ya nggak, coba. Ya, itu kan ada Wheel of Fortune, ya. Semesta pengen kamu tuh beruntung lagi dalam kehidupan kamu, makanya dia dijauhin. Artinya semesta tahu dia nggak membawa keberuntungan buat kamu. Ya, kalaupun dia membawa keberuntungan mungkin hanya sesaat, ya, tapi tidak untuk permanen atau tidak untuk lama di sini. Semesta pengen kamu itu memutarbalikkan sesuatu, ya, kembali kepada porosnya. Di sini kan banyak yang keluar jalur nih ceritanya. Semesta pengen kamu balik lagi ke poros tersebut, ya. Dan semesta pengen kamu sadar juga di sini bahwa roda itu berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Jadi semesta juga pengen kamu tuh berbesar hati. Jangan kecewa kalau ditinggalin dia. Jangan kecewa kalau diperlakukan tidak baik sama dia. Jangan juga mengharapkan karma buat apapun yang sudah dia lakukan ke kamu. Bisa jadi apa yang kamu dapatkan hari ini tuh adalah karma kamu juga dari masa lalu. Ya, kita nggak pernah tahu itu.
Ibaratnya kita nepok nyamuk aja tuh ada karmanya loh. Aku kemarin nggak sengaja, biasanya aku nggak pernah bunuh apapun. Ketepok tuh nyamuk ya, ini nggak tahu udah berapa lama ya. Ketepok tuh nyamuk, terus aku ngudut, ngerokok ya. Jatuh puntung, bukan puntung sih, serpihan apinya, pedes loh. Nah itu salah satu karma ya. Jadi skalanya juga ada besar dan kecilnya. Seperti itu. Jadi lebih kepada semesta pengen kamu tuh berbesar hati dengan apa yang sudah terjadi. Yuk kembali dulu ke titik nol atau kembali dulu ke porosnya lagi. Baru research lagi. Tujuan hidup kamu apa? Misi jiwa kamu apa? Gitu ya. Kemudian di sini ada Queen of Cup. Ini hampir sama dengan The Sun ya. Alasan semesta menjauhkan dari kamu adalah tolong beberapa di antara kalian yang masih memiliki ibu atau orang tua, mungkin akibat kamu terlalu sibuk sama dia, kamu melupakan kasih sayang kamu terhadap keluarga atau perhatian kamu terhadap ibu. Mungkin waktunya balik dulu nih ke keluarga. Seneng-seneng dulu sama keluarga. Lihat berapa banyak momen yang sudah hilang selama ini. Ya, makanya di sini kamu dijauhkan dulu supaya kamu bisa meluangkan waktu untuk keluarga kamu atau ibu. Itu kalau yang punya ibu ya. Tapi jika tidak atau jika kalian adalah ibunya, makanya kalian mungkin ke keluarga, ke anak-anak juga bisa ya. Dan di sini kamu tuh benar-benar dijaga sama semesta loh. Kenapa? Semesta itu sengaja mengcover kamu atau memproteksi diri kamu secara baik kamu itu sadar ataupun tidak sadar, supaya kamu ketemu sama orang yang benar-benar jauh lebih menghargai kamu atau memberikan perhatiannya seperti yang minimal beberapa puluh persen dari harapan dan keinginan kamu. Jadi sambil kamu berdamai dengan situasi ini, semesta juga pengen kamu belajar untuk menerima yang namanya berdamai dengan diri sendiri atau berdamai dengan satu hubungan ya. Jadi maupun dia orangnya cuek nanti seperti apa, kamu udah tahu, oh cara mensiasati orang cuek itu seperti ini. Oh cara mensiasati orang yang hot and cold atau on and on atau on off itu seperti apa. Itu ya. Kalian lagi disuruh balik lagi sekolah sama semesta. Oke, kita lihat lagi alasan semesta. Ini tadi ada Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ada Four of Pentacle, ada 2 ya. Semesta pingin kamu tidak stuck sama diri kamu setelah apa yang kamu lalui, setelah apa yang kamu lewatin. Ya, nikmatin prosesnya, jatuh bangun, berdarah-darah, nangis-nangis, di pojokan, mau di atas lemari, di bawah kolong, lewatin semuanya, lakukan. Lagi stuck, ya stuck aja, nggak usah dipaksakan. Nggak ada manusia yang bisa melupakan seseorang kalau dia tidak amnesia. Atau kecuali kalian ikut terapi, hipnoterapi itu bisa, tapi pun tidak permanen ya. Jadi kayak semesta tuh pengen kamu jangan memaksakan satu kehendak yang bukan untuk kamu. Ya, kalau memang ada seseorang yang sudah dijodohkan buat kamu, mau dia di kutub utara, kamu di kutub selatan sekalipun, kalian bertemu nanti. Ya, tapi kalau memang dia ditakdirkan bukan jodohnya, kalian sudah sama-sama, udah satu rumah, ya ibaratnya, udah satu kamar sekalipun, ya dia nggak akan jadi jodoh kamu. Bahkan ada yang sampai sudah punya anak pun dia tetap bisa dikatakan tidak berjodoh. Kenapa? Ini cerita tentang persinggahan, hidup itu seperti itu. Ya, ada yang datang, ada yang pergi. Jadi kita harus banyak-banyak merelakan atau mengikhlaskan situasi persinggahan tersebut. Harap maklum ya, kalian udah paham aku kalau readingannya serius, candanya kurang. Nggak ada yang bisa dicandain dari kartu-kartunya, gimana ay? Ya, Nine of Swords tuh dia. Kenapa kamu dijauhkan dari dia? Ya, kamu dijauhkan dari dia supaya kamu nggak terus-terusan overthinking. Ya, kamu kan sama dia overthinking terus. Bawaannya jangan-jangan nanti dia sama orang lain, nanti dia gini, nanti dia gitu. Negative thinking aja bawaannya. Ya, atau overthinking ke arah yang lainnya. Apalagi kalau yang sudah punya pasangan, aduh dia udah balik lagi ke rumahnya sama pasangannya enak-enakan, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan, yang ada kita punya asumsi liar di sini, sakit sendiri, overthinking sendiri, makan tuh Panadol banyak-banyak, Panadol, Bodrek gitu kan. Akhirnya kan sakit sendiri dengan ekspektasi yang terlalu berlebihan. Nah semesta makanya supaya kamu tuh nggak di posisi itu dulu, ya udah dijauhin dulu deh gitu ya, diambil dulu
Nih, nanti kalau dia udah sama-sama waras, kedua belah pihak sama-sama sudah sadar, baru kalau memang waktunya dijodohin lagi sama semesta, dijodohin, ditemuin. Tapi kalau nggak ditemukan ya udah, berarti memang bukan dia yang terbaik buat kamu. Itu ya. Bottom of the deck di sini ada Knight of Pentacle. Ini energi dia nih, ya. Energi dia pingin datang tapi masih malu, paise. Ya. Knight of Pentacle ibaratnya kayak slow motion banget. Sini juga ada gambaran ingin ketemu. Tapi apa tujuan untuk ketemu tadi yang harus kalian telaah. Ketemu kalau cuman buat gitu-gitu aja kayak kemarin lagi, mending nggak usah. Itu aja saran aku. Gak apa-apa nangis-nangis aja kalian sekarang berdarah-darah, tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang pikiran dia ke dalam diri kalian. Nikmatin prosesnya, gak apa-apa. Sampai baal nanti, enek sendiri kalian, gumoh sendiri kalian. Akhirnya terbiasa, oh ternyata dia cuman ya jadi ingatan doang, tapi gak untuk dirasain lagi kayak kemarin gitu. Ya. Ini banyak pembelajaran hidup yang harus kalian petik dari kejadian-kejadian ini. Jadi jangan menyesali hubungan yang gak berhasil. Justru mungkin dari tidak berhasilnya hubungan ini akan membawa kalian, menggiring kalian kepada keberhasilan yang lain. Dan pada hari itu, pada titik itu kalian akan berterima kasih dengan hari ini. Percaya deh. Ya, oke, kita lihat zodiak dia. Scorpio, Capricorn, Gemini, ini energi terkuat mereka ya, tadi juga udah aku sebutin. Kemudian ada Cancer, kemudian ada Pisces, ada Aquarius, ada Aries. Kita lihat inisial nama. Ada S, ada F, ada P, ada I, W, Z, C, Y, M, K, Q, C. Bottom of the deck-nya E. Angka yang terkoneksi antara kalian berdua ada 6, 17, 12, 7, 15, 18, gak kelihatan ya, 19, 2, 28. Atau decknya 28. Kita baca buku tentang seni merawat sanubari. Bukunya mana? Aduh, jauh betul. Habis aku baca-baca di pojokan. Kalian nangis di pojokan, kalau aku sukanya baca buku di pojokan. Oke, kita lanjut ke halaman 149. Dari sekian banyak masalah, yang kau butuhkan adalah tempat bersandar, bukan tempat menghindar. Tempat bersandar paling nyaman adalah ketika kita bersandar kepada Sang Pencipta, ya. Kemudian, anak yang terlahir dari keluarga baik belum tentu masa depannya baik-baik saja. Begitu juga dengan anak yang terlahir dari keluarga kurang baik, belum tentu masa depannya buruk. Terkadang ada hal sederhana yang kerap kita ragukan, seperti menciptakan perubahan. Ingatlah, hati yang tidak berhati-hati tentu akan tersakiti, dan lubang yang telah ditutupi pasti tidak akan menjatuhkan kembali. Itu dia ai readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye ai.